has been condemned to slavery. Kekalahan Spartacus membuat Batiatus sangat marah. Spartacus membuat kesalahan fatal. Yet you dishonor me, maneuvering to usurp Aeneas to face Crixus in the arena. Your first contest with Crixus. You had the crowd! Spartacus meminta maaf. Dia ingin menebusnya. Tapi bagi Batiatus, itu sudah terlambat. Your name was on every tongue. The crowd's favor, like the wind, is fleeting. Their interest in you is blown out. Batiatus ingin mendapat balasan dari Spartacus. Dia sudah begitu banyak mengeluarkan uang untuknya. Spartacus akan mengikuti pertarungan ilegal dunia bawah tanah, yang bagi sebagian orang menganggap tempat itu sangat brutal. Tidak ada kehormatan di tempat itu. Tidak ada peraturan. The pits of the underworld. Fight there and survive. You may yet feel your wife's touch again. Spartacus bersama dengan Kerza dipersiapkan untuk pertarungan bawah tanah ini. Batiatus menganggap Kerza juga tidak berguna di kontes resmi gladiator. Not dying in the pits. Oh, fuck them all! Lucretia mengetahui hal ini. Dia cemas akan keamanan suaminya. Dia ingin suaminya memikirkannya lagi. Apakah itu sepadan dengan resikonya? Tapi Batiatus terjebak dalam kondisi hutang yang sangat banyak. Dan dia akan ditemani oleh Barca, gladiator kedua terhebat yang dimiliki oleh Batiatus untuk melindunginya. Dan juga Asyur. Tetapi Asyur hanya akan mengurus bagian keuangan Batiatus di sana. Karena kakinya saat ini dalam kondisi pincang. Akibat luka yang didapat dalam pertarungan sebelum-sebelumnya. Inform Barca that if you return scathed, have his cock in a jar. Pertarungan bawah tanah dimulai. Namun, sayangnya Kerza tidak berhasil. Get up, you useless! Batiatus menanyakan kepada Asyur, berapa pasaran Spartacus? Ternyata, perbandingannya adalah 5-1. Batiatus akan mendapat uang yang berlipat jika Spartacus bisa menang. Place 10 denarii on Spartacus. Pray for ample return. Tiba-tiba, Ovidius, si penagih hutang, datang ke tempat ini. Dia pun menagih apa yang dijanjikan Batiatus, bahwa dia akan membayar hutangnya setelah kontes gladiator kemarin. Yet I find you here, wagering coins still owed. Words spewed by Janus from both sides of his face. You'll be repaid soon enough. Unless you care to press the matter. Sekarang, giliran Spartacus memasuki arena pertarungan bawah tanah. Orang-orang mengoloknya karena pertandingan gladiator kemarin. Mereka tidak suka dengannya. The crowd does not seem to favor him. Why would they after showing in the arena? Movement draws! Byron! Spartacus draw! Case this! Batiatus bertanya, bagaimana peluang Spartacus di pertarungan ini? Dan menurut Barca, Myrmex has the advantage. Thank you for the fucking obvious. pertarungan pun dimulai. Do something! Spartacus menang, tapi hari itu dia belumlah selesai. Batiatus ingin dia bertanding lagi. Give him a moment's rest, then fight him again. Akhirnya Spartacus kembali ke Ludus. Dia masih selamat. Tapi teman satu kamarnya tidak mau dia di sini karena dia dianggap bukan gladiator lagi. Dia tidak terhormat. I told you he would. What of Curza? Fallen. This is where gladiators sleep. He stays, he wakes beside Curza in the afterlife. Esok paginya, Spartacus seperti diasingkan. Gladiator lain berlatih, tapi tidak dengannya. Doktore memberi pesan kepada gladiatornya. Study the flaws of your opponent. Fail to use your wits in the arena and risk tumbling after Spartacus into the pits. Spartacus kembali bertarung, dan lagi-lagi
dia terus menang. Satu hal yang membuat dia tidak akan menyerah, karena dia selalu teringat akan istrinya. You push yourself too far, And yet I live. then kill them all. Sementara itu, Crixus dipanggil oleh Lucretia untuk menemuinya. Lucretia suka kepada Crixus. Dia sering memanggilnya secara diam-diam. Crixus yang menyukai pelayan pribadi Lucretia, dia bernama Naeva. Naeva mengembalikan kalung pemberian dari Crixus. Dan Crixus kesal karenanya. Pardon my mistake. You must understand if You've Domino made your intention clear. Lucretia melihat Crixus tampak memegang sesuatu di tangannya. Dan akhirnya, Crixus yang kesal dengan Naeva memberikan kalung itu kepadanya. A humble gift for a goddess. Batiatus yang terlilit banyak hutang membuat Lucretia berniat menjual perhiasannya. Tetapi, penjual perhiasan menawarkan harga yang sangat rendah dari harga aslinya. Tiba-tiba Solonius, rival dari Batiatus, muncul. Oh, a beautiful piece. Allow me to buy from you. Full price. Vision. Take it. Thought of them against your skin, warm as mine. Perhaps you mistake the heat of the sun. I'll have your offer, Mom. Pride. Always part of your considerable attraction. Keesokan harinya, Spartacus berkata kepada Batiatus, "Hari ini adalah pertandingan terakhirnya di arena bawah tanah ini. Dia tidak akan bertarung lagi." Batiatus ketika marah mendengarnya. Give way to your meaning, man. Fuck. The odds remain high in my favor. Spartacus menawarkan perjanjian dengannya. Dia ingin Batiatus menaruh semua koin untuk lawannya. Dan dia akan kalah di arena itu. Dengan syarat, Batiatus akan mencari istrinya. What's to keep me to this bargain once your blood is spilled? Honor. The promise of vengeance from the afterlife. If you betray it. Deal is struck. Make it appear a sincere fight. Pertarungan yang sudah direncanakan Spartacus segera dimulai. Di pertandingan ini, dia akan menyerahkan segalanya demi istrinya. Namun tiba-tiba, Spartacus melihat ada dua orang asasin yang menghampiri Batiatus. Jika Batiatus terluka, semuanya akan sia-sia. Batiatus selamat dari percobaan ini. Dia langsung segera ingin tahu siapa dalangnya. Flesh carries a brand, Dominos. Unfamiliar, but certainly the mark of a slave. Slaves. Kembalinya di Ludus, Lucretia melihat luka yang didapat suaminya. Dia sudah memperingatkan Batiatus akan bahaya di tempat itu. Batiatus bercerita, dia berniat untuk menghapus semua hutangnya setelah pertandingan itu, karena Spartacus telah mengadakan perjanjian dengannya. Thracian is dead. No, he yet lives. And the wager is lost. He saved my life in the pits this night. Malam itu Spartacus dipanggil oleh Batiatus. Batiatus ingin berbicara dengannya setelah apa yang dilakukannya di arena itu. My wife thinks you are cursed by the gods. I'm inclined to agree. We'll find no argument. You saved my life, gods or not. That debt demands repayment. He's to rejoin the gladiators as soon as he is able. Crixus dipanggil oleh penjaga, yang biasanya jika penjaga memanggilnya, dia akan bertemu dengan Lucretia. Tapi kali ini berbeda. Ternyata Naeva yang memanggilnya. The necklace. You purchased it for me. Then why desecrate the neck of Domino? You deflect a gesture, only to question where it lands. My words. Cut off before completion. Well, then complete. Impossible for me to keep it regardless of desire. There is nothing in my possession that was not given to me by Domino. Are you so thick that this fact was ignored? You have no mind outside the arena. Stupid, lumbering... You are a fool. Guard! Musim ini sangatlah panas.
Kekeringan melanda di mana-mana. Orang-orang sudah memohon kepada dewa, tetapi hujan tetap tak kunjung turun. Rain, by Jupiter. Cop, would you fucking rain? Lucretia membawa sebuah surat. Batiatus mengira surat itu dari penagih hutang lainnya. Tapi Lucretia memberitahu surat itu sangatlah penting. Surat itu berasal dari Magister Capua yang ingin mengadakan kontes gladiator untuk musim kemarau ini. Why come himself unless... The Primus. Barca dan Asyur mencoba mencari tahu siapa dalang yang ingin menghilangkan Batiatus. Dia bertanya kepada orang yang biasa mengetahui hal-hal seperti ini. Mark is unknown to me. Perhaps a closer look. I've seen a similar mark. Naeva memberitahukan kalau Magister Capua sudah datang. Ketika Batiatus akan menemuinya, ternyata Magister datang bersama Solonius. Kedatangan Magister tak lain adalah dia ingin mengadakan kontes gladiator dengan harapan hujan akan turun. Because the gods do not want the blood of cattle, they want the blood of men. Urbicine Masoni. No draw, no mercy shown. Batiatus memperkenalkan gladiatornya kepada Magister. Batiatus mengatakan untuk acara sebesar ini dibutuhkan gladiator terbaik, di mana Crixuslah orangnya. Magister senang mendengarnya, karena kontes nanti akan menjadi pertarungan para legenda. Legends. Oh, did I fail to mention? Good Solonius has secured Theocles. Primus. I managed to cope. Solonius berhasil memujuk Theocles, sehingga dia mau untuk bertarung lagi. Tapi Batiatus berkata, pertarungan ini tidak berimbang. I fear the gods will be displeased. The match is unbalanced. Only one man has ever stood against Theocles and lived. Theocles, seorang legenda gladiator. Dia begitu hebat, tidak ada yang pernah mengalahkannya. Dia berhasil mencapai puncak kejayaannya, hingga dia meraih kebebasannya. Hanya ada satu orang yang pernah selamat saat bertarung dengannya. Dia adalah Doktore, pelatih utama di tempat Batiatus. Solonius mempunyai ide, bagaimana jika Crixus dan Spartacus dipasangkan bersama untuk menghadapi Theocles di kontes nanti. Crixus were joined by your man Spartacus. Your debts are well known, Batiatus. Unless, of course, you would rather sit out these games or any others at... Batiatus menyetujuinya. Crixus, step forward. Spartacus, step forward. I've been chosen to fight as one against Theocles, the shadow of death.